ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, seperti biasa sebelum khotib naik mimbar, kami atas nama pengurus ingin melaporkan laporan keuangan Masjid Baitul Ikhwan. Adapun laporan keuangan Masjid Baitul Ikhwan pertanggal 13 Oktober 2023, saldo kas untuk saldo kas yatim dan bapak sampai saat ini terkumpul sebesar Rp12.680.000. Adapun untuk kas masjid hingga saat ini tercatat sebanyak Rp3.994.000. Adapun pemasukan dari kotak infak Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp1.928.000. Infak dari hamba Allah yaitu Ibu Pora sebesar Rp500.000. Dari infak kotak infak parkir sebesar Rp160.000. Total pemasukan sebesar Rp2.860.000. Total saldo sampai saat ini untuk kas masjid sebesar Rp6.582.000. Adapun untuk pengeluaran biaya rutin keperluan masjid dan lain-lain sebesar Rp850.000. Biaya untuk air mineral gelas kudus sebesar Rp200.000. Total biaya taklim bulanan kaum ibu sebesar Rp2 juta. Total pengeluaran sebesar Rp3.050.000. Saldo kas sampai dengan saat ini yaitu sebesar Rp3.532.000. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada para jamaah dan para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya, Allah jadikan rezeki yang barokah. Untuk itu marilah kita bacakan Fatihah khususnya bagi para jamaah yang mungkin saat ini sedang berbaring sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah hajinya wa ala kulli syarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu waktu zuhur pukul 11.41 yang bertindak sebagai imam dan khatib pada hari ini Al-Mukarram wal Mukarram Haji Hambali Usman. Alhamdulillah dia sudah ada di tengah-tengah kita. Muadzin Saudara Dr. Andas Budi Hidayat, dan bila depan Saudara Hayati Nakim. Kami himbau pada para jamaah yang masih di belakang agar mengisi saf-saf di depan terlebih dahulu demi kesempurnaan sholat jamaah kita dan memudahkan jamaah-jamaah yang lain yang belum hadir. Demikian laporan dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان بكل الخيرات موصوفا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين أبدا وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فإنه وصية الله لا يوم القيامة
Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah menciptakan risalah kenabian kerasulan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Allah yang senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang berusaha untuk meraih hidayah. Dan dialah Allah yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat kepada seluruh ciptaannya. Maka betapa indah rasa syukur ini, di dalamnya banyak diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Dan dalam kesempatan ini kita telah mampu menonaktifkan segala aktivitas kita untuk ibadah sebagai bentuk manifestasi rasa syukur atas segala karunia dan nikmat darinya. Tentunya harapan kita semua, semoga rasa syukur ini yang selalu kita panjatkan diiringi dengan berbagai macam amalan ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah karunia dan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal di tahun 1445 Hijriah. Masih suasana dalam kita memperingati kelahiran kerasulan, dedikasi tentang sifat yang diajarkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengulang kembali tentang 4 dedikasi sifat yang baik, sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat itu yang pertama adalah as-siddiq. Maknanya benar atau jujur. Betapa indah dedikasi tentang kejujuran dan kebenaran diajarkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa umatnya banyak bersinonim dari sifat yang baik ini? Masih terlihat kebohongan di mana-mana. Kebohongan mulai dari lapisan paling bawah sampai atas sekalipun. Terjadi kebohongan atas segala aktivitas dan profesi di masyarakat kita. Bukankah Rasul mengajarkan sifat jujur, benar, jujur dalam ucapan, benar dalam perilaku? Maka apabila kita sedang berani dusta dan segala aktivitas dan profesi kita, Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wal kaziba inal kaziba yahdil fujur wal fujur yahdil nar. Apabila kalian sudah berani dusta, bohong dalam segala aktivitas dan profesi kita, maka dusta dan bohong itu menuju satu bentuk kecurangan. Kecurangan itu sama dengan korupsi, maka menghantarkan kecurangan itu menuju neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwasanya ketika kita dusta dalam pekerjaan kita, ketika kita dusta dalam usaha atau niaga kita, maka ketika kita dusta, Allah akan melaknat seseorang yang berani dusta. Ala la'natullahi lil kazimin. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah akan melaknat kepada orang yang dusta dalam segala aktivitas dan profesinya. Maka apabila seseorang sudah berani dusta, bohong dalam profesi dan aktivitasnya, ketika ia dusta, maka sesungguhnya para malaikat Allah akan menjauhi dirinya sejauh 2 mil jaraknya. Kenapa demikian? Karena orang yang sedang dusta sangat-sangat bau tidak sedap sekali, sehingga para malaikat Allah menjauhi dirinya sejauh 2 mil jaraknya.
Maka apabila kita mengikuti langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu jujur dan benar dalam segala aktivitas dan profesi kita. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri wal birru yahdil jannah. Apabila kalian jujur dan benar, jujur dalam membina rumah tangga, akan menuju rumah tangga yang tenang. Jujur dalam usaha, di hadapan kita ada keberkahan, laba yang besar dari Allah. Jujur dalam pekerjaan kita, di hadapan kita akan ada keberhasilan. Jujur dalam dakwah, insya Allah banyak umat yang mengikuti kita. Maka apabila kita sudah bisa jujur dalam segala aktivitas dan profesi kita, jujur menuju kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kita benar dan jujur dalam segala aktivitas dan profesi kita. Kenapa demikian? Orang yang jujur, insya Allah Allah akan bersama dengan dirinya. Innallaha ma'as-sholihin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang jujur. Kemudian sifat Rasulullah yang kedua adalah amanah. Betapa indah amanah yang beliau ajarkan kepada kita. Amanah yang Allah titipkan dalam menegakkan agama Allah. Agama yang diperintahkan Allah untuk manusia. Betapa indah Rasulullah sosok yang sangat amanah. Amanah dalam masyarakat dan dalam niaga. Tetapi berapa banyak kita sebagai umatnya justru melakukan pengkhianatan di mana-mana. Berapa banyak masyarakat kita yang khianat, pedagang yang khianat, pemimpin kita yang khianat. Kalau sudah ini terjadi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada kualitas iman bagi seseorang yang tidak amanah, yang selalu melakukan pengkhianatan kepada dirinya dan kepada orang lain atau kepada dalam bentuk pekerjaannya. Diri kita diamanahkan Allah, jasad ini diamanahkan Allah. Mata mampu memandang, telinga mampu mendengar, kedua tangan kita mampu bergerak, kaki kita mampu untuk melangkah. Tetapi amanah ini, berapa banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah ini. Mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Semakin jauh dan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamanahkan harta benda, semakin menghitung harta yang ia miliki, semakin sifat bakhilnya itu manusia. Dia berikan jabatan, jabatan semakin menyombongkan dirinya. Diberikan harta benda yang melimpah, tidak mampu harta itu ia belanjakan jalan Allah. Maka kalau ini sudah terjadi, sama dengan kita mengkhianati amanah-amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta amanah Allah, jabatan agama Allah, amanah Allah. Diri kita pun merupakan amanah Allah. Maka laksanakan amanah-amanah itu dengan baik dan benar. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjalankan amanah dengan baik dan benar, maka Rasulullah mendidik kita agar kita selalu menjadi umatnya yang amanah. Kemudian sifat Rasulullah yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakarnya dalam retorika. Beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau dakwah secara terang-terangan, beliau dakwah secara sentimental sesama umat Islam dari hati ke hati. Tetapi beliau dakwah secara sistem agregator keras kepada kafir Quraisy pada saat itu. Artinya betapa indah dedikasi retorika dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah mubalighin yang harus menyampaikan nasihat yang baik pada diri kita. Terkadang kita takut memberikan nasihat kepada anak istri kita. Kita takut memberikan nasihat kepada orang kaya yang melakukan kezaliman dengan harta yang ia miliki. Kita takut
Dengan pejabat-pejabat kita melakukan kezaliman, kita takut dengan jabatan yang mereka sandang. Qulil haqq walau kana murra. Sampaikan yang itu walaupun pahit berat dilakukan. Tetapi Islam adalah agama rahmatil alamin. Rasulullah mengajak kita dakwah secara sentimental. Fad'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Islam tidak mengajarkan dakwah secara radikalisme. Islam sangat lentur. Islam sangat rahmatil alamin. Maka berikan kesejukan dakwah kita kepada sama umat Islam agar mereka nyaman menerima nasihat-nasihat dari kita. Kemudian yang terakhir, sifat Rasulullah adalah fatanah, cerdas. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, kafir Quraisy menghina, menghardik Rasulullah. Muhammad ingin menjadi seorang Rasul. Dia tidak pernah duduk di bangku sekolah, tidak pernah belajar dengan seorang pun. Akhirnya Allah memberikan ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan terhilwa ke Gua Hira. Maka Allah memberikan ilmu melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, ikra. Wahai Muhammad, baca. Maka Allah yang langsung memberikan ilmu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pakarnya strategi perang, beliau pakarnya ekonomi dan niaga, beliau pakarnya tatanan seni dan budaya. Tetapi mengapa justru umat Islam menjatuhkan dirinya dalam jurang kebodohan? Malas untuk belajar, tidak gemar menghadiri majlis-majlis ta'lim, tidak gemar ziarah ke tempat guru. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada kita, jadilah kita umatnya yang cerdas, yang mau belajar dan belajar. Janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kita ingin sebagai umatnya diangkat derajat kita. Jadikan kita umatnya yang gemar belajar dan memiliki intelektual yang tinggi. Ajak diri kita, ajak keluarga kita, ajak masyarakat kita untuk gemar datang ke majelis taklim di Baitul Ikhwan ini dalam rangka mencerdaskan diri dan masyarakat kita. Maka inilah 4 dedikasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ulang setiap tahun sekali, insya Allah dampaknya akan ada perubahan dalam masyarakat kita. Maka kesimpulannya, peringatan Maulid tahun ini, pertama, kita diajak untuk selalu benar dan jujur dalam segala aktivitas dan profesi kita. Tebarkan kejujuran dalam masyarakat kita. Yang kedua, jadikan kita menjadi umat yang amanah. Amanah yang dititipkan dari Allah dan amanah yang datangnya dari manusia. Jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, jadikan kita mubalighin yang handal, yang mau memberikan nasihat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan kepada para pemimpin kita yang melakukan kezaliman, tentunya dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang terakhir, jadikan kita umatnya yang mau berkompetisi, mau gemar belajar, mau gemar membaca, meningkatkan intelektual kita agar kita memiliki kepahaman ilmu untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Wa nafa'ana fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ma sallallahu batasalat aydin bin nazar wa uzunun bi khabri min hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amam wa tabu amma nakmanu wa hadha wa qala Allah mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alaina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahimahum wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa arham ummati sayyidina Muhammad wa asr ummati sayyidina Muhammad wa ma'af ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad. Allah farij ummati Muhammad farajan wa ajilan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ummatan wahidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة